Kejari Ciamis, Cakap, inovatif, aktif, modern, integritas, santun, berkarya untuk bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat tim penilai jurnal, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Ciamis untuk melakukan pemaparan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pandangan masyarakat terhadap birokrasi cenderung negatif sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan serta praktek KKN. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010 sampai 2025 sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mencapai 3 sasaran hasil utama, yaitu 1. Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan bekerja tinggi. 2. Pemerintah yang efektif dan efisien. 3. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Adapun dasar hukum kami melaksanakan rencana pembangunan zona integritas BBK dan BBBM adalah Peraturan Menteri Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju BBK BBM di lingkungan instansi pemerintah. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju BBK BBM di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan tentang petunjuk pembangunan satuan kerja zona integritas menuju WBK, WBBM di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Untuk itu, Kejaksaan Negeri Ciamis melakukan perubahan melalui 6 area. Yang pertama, area manajemen perubahan. Area ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja individu pada unit kerja. Kami telah membentuk tim kerja manajemen perubahan untuk mengkoordinasikan proses perubahan melalui program, kegiatan, dan inovasi. Pembentukan tim WBK WBBM dengan menunjuk para kasih sebagai koordinator pada 6 area perubahan melalui surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis. Penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai Kejari Ciamis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dalam apel pencanangan pembangunan zona integritas. Semua tim WBK, WBBM terlibat dalam pembuatan dokumen rencana aksi, program kerja, dan inovasi. Kami telah mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM melalui Instagram dan website, pemasangan banner dan running text di kantor, mengadakan rapat rencana kerja pembangunan zona integritas. Kami melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK dan WBBM melalui LKE setiap bulan, guna menilai perkembangan kemajuan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas dan segera melakukan perbaikan atas permasalahan yang dihadapi. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan meningkatkan kedisiplinan pegawai, diantaranya melalui apel pagi, senam pagi, siraman rohani yang dilaksanakan secara rutin. Kajari selaku role model memimpin apel pagi dan selalu terlibat dalam kegiatan yang esensial. Telah ditunjuk agen perubahan di kalangan pegawai serta duta pelayanan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Mengadakan in-house training, swab test, penyemprotan disinfektan, dan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Menanamkan pola pikir pegawai dengan membuatkan kata-kata motivasi yang dipajang di beberapa area kantor dan pemasangan perintah Jaksa Agung, perintah Presiden di pintu masuk PTSP. Area kedua, penataan tata laksana. Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem prosedur kerja yang jelas dan terukur pada pembangunan zona integritas. Kami telah membuat SOP semua bidang dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. EOPIS. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kejari Ciamis telah meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dari konvensional ke digital dengan menerapkan aplikasi SIMKARI, CMS, SIPD, dan informasi digital melalui televisi yang dipasang di ruang tunggu tamu. Keterbukaan informasi publik, menginformasikan kegiatan melalui sarana informasi publik, media elektronik, media cetak, dan media sosial meliputi website, Facebook, Instagram, dan Twitter. Adanya hotline pelaporan melalui WhatsApp dan website, ataupun dapat datang langsung ke media center Kejari Ciamis. Melakukan penerimaan mahasiswa magang untuk mempelajari penegakan hukum yang dibimbing oleh pejabat struktural dan fungsional. Area ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, meliputi perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dan SDM yang cukup, dilakukan evaluasi kebutuhannya berdasarkan peta jabatan pegawai dan analisis beban kerja.
menerbitkan surat perintah dalam penempatan pegawai di masing-masing bidang sesuai dengan kompetensinya. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, melakukan identifikasi dan analisis tentang kebutuhan pelatihan atau program pengembangan potensi SDM dalam sektor. Mengikut sertakan pegawai mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, misalnya diklat perikanan dan kompetensi bendahara. Penetapan kerja individu, menetapkan kerja individu dengan membuat sasaran kerja pegawai atau SKP, melakukan pengukuran kerja individu yang dipantau dan dinilai oleh atasan langsung secara berkala dengan mempertimbangkan target kerja pada perjanjian kerja atau PK. Penerapan peraturan disiplin pegawai dan kode perilaku pegawai dengan melakukan peneguran terhadap pegawai yang jarang masuk kantor dengan adanya buku biru atau absensi pegawai. Sistem informasi kepegawaian. Kejaksaan Negeri Ciamis selalu melakukan pemutahiran data informasi kepegawaian secara berkala dengan aplikasi SIMPARI. Area keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Keterlibatan pimpinan. Kajari selaku role model ikut serta dalam pengambilan keputusan setiap kegiatan yang strategis, misal dalam penyusunan renja, rensra, IQ, pembuatan perjanjian kerja, dan selalu melakukan M&A. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Unit kerja melaksanakan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dengan membuat rensra, LK, IQ, serta memerintahkan pegawai untuk mengikuti diklat dan sosialisasi. Area kelima, penguatan pengawasan. Pada area ini Kejaksaan Negeri Ciamis telah memperkuat pengawasan melalui pengendalian gratifikasi dengan melakukan public campaign melalui website atau banner, melakukan pemasangan CCTV di area lingkungan kantor, menyediakan lemari gratifikasi dan pembuatan SK pengendalian gratifikasi. Telah membentuk tim satuan tugas SPIP, melakukan sosialisasi kepada pegawai, melaksanakan proses review, evaluasi, dan pemantauan terhadap tugas dan fungsi organisasi dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menyediakan media untuk menerima keluhan, pengaduan masyarakat agar kualitas pelayanan publik dan budaya anti korupsi semakin baik seperti layanan pengaduan WhatsApp Sipolem, sistem informasi pelayanan cepat masyarakat, optimalisasi informasi tentang jenis-jenis layanan pengaduan masyarakat yang ada pada Kejaksaan Negeri Ciamis melalui website. Penerapan Whistleblowing System atau WBS, menyediakan sarana pengaduan bagi personil internal yang bersifat rahasia dan bisa dipercaya. Pembentukan sistem pelaporan pelanggaran secara online di website. Untuk secara offline melalui kotak pengaduan WBS yang terpasang pada area pelayanan. Penanganan benturan kepentingan. Kejaksaan Negeri Ciamis telah membentuk tim penanganan benturan kepentingan yang disosialisasikan melalui website, banner, dan dilakukan evaluasi secara berkala. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai LHKPN dan LHKASN pada Kejaksaan Negeri Ciamis telah dilaporkan ke KPK dan Kemenpan dengan tingkat kepatuhan 100%. Area ke-6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejari Ciamis dalam menyelenggarakan pelayanan publik telah membuat standar pelayanan dengan memasang maklumat pelayanan, jam pelayanan, banner yang dipasang di area pelayanan dan dibuatnya SOP area pelayanan. Tersedianya ruang pelayanan hukum, ruang tahap 2, ruang koordinasi, dan ruang pemeriksaan saksi yang terpisah dari ruangan pegawai. Budaya pelayanan prima. Adanya kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Telah menunjuk duta pelayanan prima dan melakukan sosialisasi budaya pelayanan prima. Budaya pelayanan prima yang telah dilakukan dengan membuat sarana dan prasarana seperti e-tilang, loket tilang, dilaksanakannya kompensasi pelayanan tilang, PTSP, ruang tunggu, perpustakaan, jalur disabilitas, musola, gedung barang bukti, ruang laktasi, smoking area, klinik, minuman gratis, petunjuk arah, parkir khusus, lemari penyimpanan, layar monitor informasi, neon box, kotak saran, kursi roda, dan papan informasi. Inovasi yang telah dilakukan adalah di bidang intelijen ada Sipolem, sistem pelayanan informasi, salah satu inovasi dalam mewujudkan WBK-WBM yang memanfaatkan layanan WhatsApp. Bidang pidum ada si Akang Tilang, sistem acara ke antar alamat barang bukti tilang. Sistem layanan antar barang bukti secara langsung untuk para pelanggar yang tidak dapat mengambil barang bukti. Petugas siap mengantarkan dengan syarat dan ketentuan berlaku dengan cara menghubungi nomor akang tilang dan menunjukkan bukti pembayaran denda tilang tersebut. Di bidang pidana khusus, ada pemuda sakti, pemeriksaan dua arah saksi dan tersangka yang terintegrasi. Di bidang datun ada JPN Link yang terintegrasi di website ataupun nomor WhatsApp yang dapat memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi hukum secara online dengan JPN Kejari Ciamis,
serta memudahkan stakeholder yang akan berkoordinasi baik dalam bantuan hukum maupun mengirimkan laporan. Bidang barang bukti dan barang rampasan, si artis siap antar barang bukti gratis. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Kejaksaan Negeri Ciamis melakukan survei pelayanan untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan sebagai sarana untuk evaluasi pelayanan melalui sarana Sidori dan polling yang ada di website Kejari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.